warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Atalia Melani Salfitri dengan NIM 2005040013. Saya dari program studi Ilmu Hukum di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas balik tentang apa yang saya ketahui mengenai hak asasi manusia. Berbicara perihal hak asasi manusia, tentunya kita akan berbicara mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia, lalu instrumen hak asasi manusia di nasional maupun internasional, lalu kasus yang pernah terjadi di Indonesia dan kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu. Baiklah, langsung saja kita mulai dari sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Pada periode sebelum kemerdekaan, yaitu tahun 1908 sampai 1945, dijumpai organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo dan Partai Komunis Indonesia. Lalu pasca kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang dibagi lagi menjadi 5 periode. Di antaranya pada periode 1945 sampai 1950. Pada periode ini, HAM masih menekankan pada hak untuk kemerdekaan, hak untuk kebebasan berserikat melalui organisasi-organisasi politik, dan hak kebebasan berpendapat. HAM telah mendapat legitimasi formal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu periode 1950 sampai 1959, masa-masa pasang HAM di Indonesia. Karena pertama, adanya kebebasan pers, kedua, adanya partai-partai baru, ketiga, ada pemilu, keempat, ada parlemen dan DPR, dan kelima, wacana tentang pemikiran HAM. Lalu periode 1959 sampai 1966 tidak dipandang baik karena ada pemasungan hak-hak masyarakat, yaitu hak sipil dan hak politik, dikarenakan pergantian sistem pemerintahan. Lalu periode 1966 sampai 1998 terjadi kemunduran praktek HAM. HAM tidak lagi dihormati. Lalu periode 1998 sampai sekarang. Pergantian Orde Baru ke masa reformasi memberi dampak bagi pemajuan HAM di Indonesia. Hal ini ditandai 2 tahap, yaitu 1 tahap status penentuan. Di sini muncul peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Yang kedua yaitu tahap penataan aturan secara konsisten. Selanjutnya kita akan membahas instrumen hak asasi manusia nasional. Instrumen artinya adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu atau seperangkat alat untuk memperoleh data sebagai bahan pengolahan. Instrumen HAM di Indonesia yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, lalu yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lalu instrumen hak asasi manusia internasional. Pertama, Deklarasi Universal HAM atau DUHAM, yaitu Piagam PBB, struktur peraturan perundang-undangan atau International Bill of Rights. Adalah 3 instrumen utama HAM dengan protokol opsinya. Ketiga instrumen yang dimaksud yaitu pertama, pernyataan sedunia mengenai HAM, yaitu The Universal Declaration of Human Rights. Yaitu yang kedua, Konvenan Internasional mengenai hak sipil dan politik atau The International Civil Political Rights. Yang ketiga, Konvenan Internasional mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya atau The International Convention Economic, Social, and Cultural Rights. Selanjutnya kita akan membahas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM sendiri sebenarnya sudah dibentuk sejak tahun 1993
melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM. Pada tahun 1999, keberadaan Komnas HAM diatur kembali dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Komnas HAM. Apabila kita melihat kembali ke dalam peraturan pembentukannya, bentuk dan kedudukan, Komnas HAM ini merupakan lembaga negara yang independen, yang kemudian disebutkan juga bahwa kedudukan itu sama dengan lembaga negara lainnya. Lalu mandat awal pembentukan Komnas HAM yaitu yang pertama tentunya untuk melakukan penyelidikan tentang HAM, dan yang kedua mempelajari instrumen HAM internasional, dan yang ketiga penyelidikan tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Dan dalam awal pembentukan Komnas HAM ini memiliki rekam jejak prima, dibuktikan dengan penyelidikan pertama Komnas HAM terhadap kasus Marsinah tahun 1993. Nah, Marsinah ini merupakan aktivis buruh perempuan yang menghilang dan kemudian ditemukan dengan keadaan termutilasi. Setelah kejadian tersebut, 10 pegawai pabrik dipaksa mengaku atas kematian Marsinah itu. Lalu Komnas HAM di sini melakukan penyelidikan, dan hasil penyelidikan tersebut membebaskan 10 orang pegawai tadi yang didiskriminalisasikan, dan kemudian Komnas HAM di sini berperan menyelidiki kasus tersebut hingga selesai. Hasil kerja perdana komisi ini dinilai Menteri Belanda Peter Kojimans merupakan satu langkah maju Indonesia dalam rangka perlindungan hak asasi manusia. Lalu apabila kita bandingkan dengan penjaminan HAM pada masa Orde Baru, kemajuan tentang perlindungan HAM berat memang sudah mengalami berbagai peningkatan. Namun hal tersebut ternyata tidak berarti tidak ada lagi problematika HAM di Indonesia. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.